Nah, bahkan si kakaknya meninggal pun lu nggak tahu ceritanya. Nggak tahu. Kan? Dia cerita nggak? Enggak, karena udah lost contact. Udah Enggak, nggak pas lu ketemu Mawar nih, kan dia cerita kakaknya meninggal. Dia cerita nggak? Meninggalnya karena kenapa? Enggak, jadi kakaknya tuh meninggal lagi tidur bareng. Si Mawar dibangun, kakaknya aja udah mungkin dia masih ngantuk kan, jadi nggak dibangunin. Makin siang kata dia kok nggak bangun. Dibalikin tuh dia langsung badannya kayak kaku gitu, plak langsung gitu. Nah, nggak lama kan si Mawar ini pengen nyanyi nih. Kok orang ini kan gue tahu nggak bisa joget, tapi jogetnya joget kayak begini bang, luas banget. Nggak lama dia nyinden. Si Mawar ini bilang kayak gini, nunjuknya ke si Ishak, karena Ishak ini sama si Mawar teman dekat banget. Kamu bakal jadi saksi anak ini habis sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia liburan bersama teman-temannya ke suatu tempat. Dan di sana dia ngalamin kejadian horor yang gue bilang ngeri banget. Karena salah satu teman ini, keluarganya adalah pelaku pesugihan. Bahkan efek dari kejadian ini ada satu orang yang meninggal setelah dia pulang liburan. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Firman. Halo Bang, thank you Bang udah datang lagi jauh-jauh ke studio kita nih. Kalau yang inget sahabat lonceng, Bang Firman itu pernah cerita tentang security kebut teh ya, pabrik teh di Cianjur, dan itu view-nya rame banget, bahkan sampai 2 part. Karena memang masih banyak ya dokumentasi aslinya, bukti-bukti chat di grupnya ya waktu itu ya. Itu di-share juga sama Bang Firman. Dan sekarang mau nyeritain kejadian real horor apa lagi nih? Ini katanya baru kejadian ya? Iya baru Bang. Kapan itu? Tahun kemarin Bang, bulan November. Oke, ini baru banget kejadian lo kemarin. Ini kan liburan, tadi kan liburan Bang. Kenapa nih yang tadinya liburan tuh harusnya seneng-seneng kan, tiba-tiba jadi horor, gara-gara ada temen lu yang keluarga pesugihan. Itu kesana berapa orang? Berenam Bang, cowok 3, cewek 3. Cowok 3, cewek 3 waktu itu. Setelah liburan itu katanya ada yang meninggal. Iya Bang, ada yang meninggal. Itu gimana maksudnya bisa sampai meninggal begitu? Jadi gue punya temen nih namanya Mawar, dan si Mawar ini dari pas liburan ini emang di villa dia ngalamin hal-hal yang di luar logika. Mawar ini siapa? Mawar ini temen gue nih Bang yang ikut ke villa nih, salah satu temen gue yang ikut ke villa liburan. Oke. Dan si Mawar ini ternyata keluarga pelaku pesugihan. Oke, si Mawar ini yang keluarganya ngelakuin pesugihan. Oke, ini agak bingung, tapi kita nanti dengar dulu ceritanya gimana. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Firman ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Udah Bang Firman, langsung kita mulai aja nih Bang ceritanya Bang. Halo guys, kalian punya sifat pekerja keras dan punya tujuan finansial? Kalau gitu, informasi ini tepat banget buat kalian. Kalian bisa coba trading di Okta buat dapat pendapatan tambahan. Okta adalah broker internasional yang sudah ada di 180 negara dengan 13 bahasa sejak 2011. Ini tuh cocok banget buat kalian yang pekerja keras tapi pengen pensiun dini, karena bisa dijalankan secara fleksibel. Buat kalian yang masih awam, Okta ini cocok banget karena ada akun demo buat kalian berlatih dulu, lengkap dengan semua materi buat dipelajari. Bisa juga cek YouTube-nya. Proses deposit dan penarikan yang cepat dengan berbagai pilihan pembayaran. Split rendah dan 0 komisi. Punya penghargaan internasional, salah satunya Award Sekuritas Dana Klien Terbaik Indonesia oleh World Business Star Magazine. Tenang aja, mereka mempunyai sistem keamanan yang ketat. Data kalian akan dilindungi dan ada metode verifikasi untuk dana yang ada di akun kalian. Tentunya ini akan membuat nyaman para trader termasuk trader pemula. Yang terbaru, mereka punya fitur yang disebut Space. Fitur canggih dari Okta Trader. Space adalah feed pintar yang menyajikan rekomendasi dan analisa pasar. Kalian bisa menyesuaikan feed-nya dengan kebutuhan kalian.
Cukup ikuti aset dan jenis analisis favorit kalian aja, supaya informasi yang kalian lihat jadi terarah. Ini akan sangat membantu kalian untuk memutuskan langkah dan mengendalikan profit. Dengan Okta, kalian akan mendapatkan analisis fundamental yang jelas dan ringkas dari Senin hingga Jumat yang dikirimkan ke kotak masuk Anda. Aset manakah yang akan berfluktuasi? Peristiwa pasar manakah yang akan mempengaruhi pasar? Kalian benar-benar disajikan informasi sesuai dengan keinginan dan strategi kalian pribadi saja. Jadi nggak akan ada arus informasi berlebihan. Gimana? Tertarik? Ayo mulai melangkah menuju kebebasan finansial kalian bersama Okta. Kerja keras adalah kuncinya. Klik link di deskripsi untuk download aplikasinya. Jangan lupa pakai kode MISTERY100 buat bonus deposit 100%. Oke Bang Firman, itu gimana Bang ceritanya Bang? Jadi awalnya waktu itu gue masih kerja di Jakarta, temen gue ngedadak pulang kerja ngajakin liburan ke puncak dadakan. Karena kan dadakan kalau di puncak kan weekend susah tuh. Jadi kita dapat villa seadanya nih. Dari perjalanan anak-anak cewek udah bilang, wah kayaknya jangan kesini deh bang, jangan kesini deh bang katanya. Emang kenapa? Feelingnya udah nggak enak sih katanya. Gak enak apaan sih, orang udah susah gitu kan. Udah jam segini cari villa udah susah, terus juga dadakan. Ya udah, terpaksa deh kita booking villa itu. Berarti itu pas baru datang ya, belum survei ya? Langsung datang gitu Ya, ya? langsung datang karena kan dadakan. Langsung booking gitu ya? Iya. Jadi sebelumnya gue mau jelasin nih, villanya itu kan agak masuk ke dalam nih, jadi jalan utama di daerah deket Taman Safari. Oke. Dia agak masuk ke dalam, daerah situ memang ada beberapa villa juga. Cuman kebetulan karena memang yang ready, villa yang paling ujung. Nah disitulah gue masuk dan ternyata memang tempatnya agak, villanya bagus. Cuman karena ujung, jauh ke pemukiman juga kan, agak jauh ke pemukiman. Jadi agak, mungkin kata cewek agak nggak enak aja gitu tempatnya. Aksesnya tapi? Aksesnya jalan. Aksesnya oke? Oke jalannya. Oke. Nah dari situ kan kita istirahat. Nah nggak lama nih anak cewek bilang, bang kok di belakang ada orang katanya. Di mana? Kayak ada orang kerja katanya. Gimana sih di belakang bang katanya. Anak-anak cowok kan kepo ya kan, disusul ke belakang nggak ada orang kerja. Temen gue nih yang bilang ini bakal jadi cerita utamanya nih, yang ngomong-ngomong dari awal nggak enak-enak nih. Siapa nih namanya nih? Namanya inisialnya Mawar lah. Mawar lah. Nah, si Mawar ini udah sering bilang gak enak terus kan dari awal. Udahlah kita enjoy setel musik kan. Habis maghrib nih kita makan-makan sambil nyanyi-nyanyi. Nah baru situ udah mulai kerasa nih. Anehnya di dapur tuh kayak ada bunyi kletrek-kletrek. Terus-terusan kletrek. Nah kita lihat kan gak ada siapa-siapa. Ya udahlah kita lanjut lagi nih makan-makan. Sambil nyanyi-nyanyi kan. Nah temen gue nih satu ngingetin, weh ini tempat kita paling ujung loh katanya. Jangan terlalu teriak-teriak ya katanya. Takutnya nggak kejadian yang enggak kata temen gue nih ngingetin. Nah karena udahlah sih namanya juga villa liburan ya kan, nyanyi-nyanyi aja gitu bebas teriak-teriak. Nah masuk ke malam temen gue ngajak bakar-bakaran nih. Pas lagi bakar-bakaran kita enjoy aja pertama. Gitar-gitaran. Nah temen gue masuk ke belakang ke area ruang tamu kan mau ngambil rokok. Gak lama tuh pintu dapur kayak ceklek gitu, kayak ada yang nutup. Lari kan, man anter yuk katanya. Kenapa? Di belakang kayak ada yang nutup pintu deh. Serius lo, ayo disusul. Nah ditemenin kan sama gua kan. Apaan sih orang pintu dapur emang begini. Nah habis itu kan anak cewek masuklah ke dalam. Di dalam dia dingin kan, di luar dingin. Di dalam dia nyanyi-nyanyi lagi. Nah si Mawar ini udah bilang gini, bang kok gua ngerasa gak enak ya. Di belakang gue kayak ada yang niupin. Oke. Ada yang niupin terus katanya. Angin kali, kita kan pintu dibuka, angin. Udahlah jangan terlalu mikir-mikir ke situ lah. Kita lagi liburan nih, niatnya kan liburan nih. Tapi serius bang katanya, leher gue di sini berasa ada yang niupin terus. Udahlah ya di depan lagi, jangan di dalam. Nah di luar kan, pas di luar ini kita lagi asik-asik bakar-bakaran kan sambil biasa anak-anak kan minum-minum. Gak lama tuh kecium bau amis. Si Mawar nih bilang gini, bang lu nyium bau amis liburan nggak? Enggak sih enggak. Nah anak temen gue satu cowok namanya Isak bilang,
gue nyium nih. Bau amis apaan ya? Ini daging kali belum dicuci nih, daging katanya. Daging gini mana bau amis katanya. Ya udah kan kita bakar rokok lagi supaya enjoy kan. Nah, nggak selang dari si Isak ngomong kayak begitu, nggak lama aneh nih bau bangke. Nyengat banget. Dari arah? Daerah berlawanan dari belakangan kita, daerah sini. Si Iwan bau bangke nih. Terus si Mawar bilang gini, tuh kan udah aneh kan, masa bau bangke sih tiba-tiba katanya. Tapi lu nyium semua nggak? Nyium. Wah, gue udah feeling nih, karena gue sebelumnya udah pernah ngalamin juga kan kejadian mistis kayak gini. Wah, pasti nih pocong nih yang lewat. Lu feeling lu itu? Nah, feeling pasti pocong, karena sebelumnya gue udah pernah ngerasain juga kayak gini kan. Pasti nih pocong lewat. Cuman gue nggak bilang, wah udahlah ayo lanjut lagi. Nggak lama nih temen gue masuk ke dalam berdua ngobrol-ngobrol gitu kan. Pas lagi di dalam dia diketawain katanya bang. Ada yang ngetawain. Sambil tetap ada yang niupin juga sini. Oke. Nah, kita kan disuruh minta temenin nih di dalam tadinya kan ada yang sebagian di dalam, sebagian ada di luar. Terus kata temen gua, ayo masuk di dalam deh katanya. Udah nggak kondusif nih kayaknya. Di dalam aja rame-rame udah. Yang nyanyi di dalam aja teriak-teriak katanya. Udah nggak terlalu sepi gitu kan. Di dalam udah teriak-teriak. Yang pas di dalam, si Mawar ini bilang gini, bang, di dapur katanya. Kenapa sih di dapur? Gua kayak ngeliat orang di dapur katanya. Di depan di villa sebelah lagi rame, nggak mungkin juga nyelonong ke sini, ngapain juga? Oke, berarti ini sebelah kiri kanannya itu ada villa lagi ya? Iya, deretan Ada juga. villa lagi? Iya, Sama. Berarti ini di komplek ya? Nggak komplek, jadi Nggak kayak komplek juga? jajaran banyak villa gitu loh, jajaran villa. Oke. Tapi Depan-depanan, samping-sampingnya. masih ada jarak lah ya? Iya, nggak mungkin juga villa sebelah kesini nyelonong ngapain juga. Mereka juga punya acara kan, kata gue supaya nggak mikir kemana-mana. Tapi serius bang, gue ngeliat orang di belakang. Ya udah gue cek kan, dicek nggak ada siapa-siapa. Nah yang nggak lama si Mawar ini megang pundaknya sini. Bang kok sakit ya? Ah lu kenapa kali emang pegel-pegel habis kerja? Nah Isak bilang gini ke gue ngodein, man kayak bukan si Mawar deh katanya. Bukan si Mawar, emang kenapa? Lihat tatapannya deh katanya. Ya emang kayak begitu, mungkin lagi efek mabuk, gue bilang gitu kan. Efek mabuk, enggak. Ya udah kan supaya cair lagi suasana, gue bercandain lagi nyanyi teriak-teriak. Nggak lama sih si Mawar nih nggak bisa ngomong Sunda, tiba-tiba kok ditanya lu mau ngapain ke WC? Gue tanya gitu kan, cicing sih mah, diem lu gitu kan. Kok ngomong Sunda gitu kan? Wah si Isak kan udah takutan orangnya kan, man bukan Mawar katanya. Si Mawar efek aja kali mabuk gara-gara gue sering ngomong Sunda, dia ngikutin ngomong Sunda, gue bilang gitu kan. Nggak lama kan si Mawar ke WC nih, pulang dari WC. Nah di WC ini dia kiranya kita matiin lampu WC. Lari dia tuh baru masuk WC kan, tiba-tiba lampu WC mati. Dikiranya kita yang matiin lampu. Teriak, lu jangan pada jahil deh, udah tahu vilanya kayak begini katanya. Bercandanya gitu nggak lucu katanya. Marah-marah nggak jelas kan. Nah, terus dimarahin sama si Isak. Apaan sih katanya? Orang nggak ada yang matiin lampu katanya. Udah deh, udah nggak bener nih villa nih. Kita nyanyi aja udah. Udah kan supaya nggak ribut-ribut lagi nyanyi nih. Nggak lama nyanyi, si Mawar megang ini lagi. Oke. Bang kok sakit banget ya katanya. Apalagi kata gue kan, apa ini mau kemasukan. Tapi kalau kemasukan kan gak mungkin sakit ini. Nah udah kita nyanyi sambil joget-joget kan, supaya ngilangin takutnya kan. Nah si Mawar bilang gini, bang ayo ke WC katanya. Ada orang sih tadi manggil-manggil katanya. Security mungkin katanya. Karena sebelumnya kan waktu kita mau masuk ke villa, security-nya bilang setiap 3 jam sekali kita ngontrol ke sini ya katanya. Konfirmasi kalau misalkan udah nggak ada suara-suara keributan apa suara-suara aktivitas, kita nggak akan ngecek lagi ke villa katanya. Mungkin security sini kita minta makanan atau minta rokok, ini kita kasih dulu deh. Malu lewat depan, mungkin lewat belakang katanya. Ya udah security, gue bawain rokok kan sama snack tuh. Gue kira bener security, ternyata nggak ada. Nah habis itu kan balik lagi nih gue, gimana nih si Mawar udah rese banget nih. Gak enak diajak liburan kan, udah bentar-bentar bang, kan ngeganggu banget ya. Ya udah sama si Isak diajak gitar-gitaran, nyanyi dia sambil minum. Nah gak lama si Mawar ini nangis. Bang gue udah gak betah di villa nih bang katanya. Udah gak betah di villa, gue pengen pulang katanya. Apaan sih orang lagi liburan gak jelas banget sih katanya. Lu yang ngajak juga kesini katanya.
Udah yo sini di dalam lagi kan. Nyanyi dia biasa. Gak lama dia nangis lagi. Nangisnya beda, megang ini terus dia gini. Udah matanya udah beda. Si Ishak udah dari tadi kan udah gue bilang bang, bukan si Mawar katanya. Karena pas gue lihat matanya udah tatapan udah kosong. Oke. Nah udah nangis gitu kan, gue panik. Otomatis si Ishak nih sama si Joshua lari keluar cari security. Nah kata security, maaf ya bang katanya, emang di villa ini kalau misalkan rame-rame sedikit suka ada kejadian kayak gitu. Terus gimana nih teman saya udah kayak gini. Nah securitynya manggil Ustadz supaya dilepasin, dikeluarin nih. Udah nih satu sosok udah keluar, kita lanjut lagi. Si Mawar ini nggak terlalu diajak aktivitas kayak nyanyi-nyanyi itu, joget-joget kayak biasanya. Oh ini udah dinetralisir nih sama orang nih? Udah biasa lagi. Nah nggak lama kan si Mawar ini pengen nyanyi nih. Kok orang ini kan gue tahu nggak bisa joget, tapi jogetnya joget kayak begini bang, luas banget. Nggak lama dia nyinden. Nyinden, masuk lagi dia sosok yang beda. Nah ini yang agak susah keluar, joget-joget terus kan. Pas waktu gue sebisa mungkin lah supaya nggak ngerepotin security bolak-balik, gue cobain lah, gue bacain apa yang gue bisa gitu kan. Tapi nggak mau keluar, tetap joget-joget. Malah pas waktu gue baca-bacain Al-Quran, dia nyekek ke gue bang. Nyekek? Iya nyekek sambil melotot, sambil gitu. Kayak marah gitu kan. Kayak kenceng banget bang. Si cewek-cewek yang lain panik, nangis, kok kesurupan lagi, canggih lagi tuh security. Panggil lagi Pak Ustadznya yang di daerah situ kan. Dikeluarin lagi. Anak ini lagi mens enggak katanya. Gak tahu deh kalau itu, coba tanya nanti kalau udah keluar ya. Kalau udah sembuh, ditanya, iya ternyata lagi mens. Terus juga ketambah lagi efek minuman kan. Jadi gampang kesurupan juga katanya. Oke lah. Si ini kan ditemenin dah masuk kamar nih, anak cowok-cowok. Lagi di luar, lagi nyanyi-nyanyi gitar-gitaran. Si Ishak nih minta ke WC. Man, antar ke WC yuk katanya. Nanti gantian deh kalau misalnya mau WC gue temenin. Serius ya? Yaudah yuk, gue temenin kan ke WC. Nah pas di WC, Ishak bilang gini, Man, tadi lu manggil gue nggak katanya. Enggak manggil-manggil, orang gue lagi sambil bakar rokok di luar. Tapi dia manggil gue nih katanya. Berapa kali manggil gue kira lu gantian kebelet katanya. Kagak manggil gue Sak, serius lu. Wah udah nggak bener nih villa, bener kata anak cewek nih nggak bener villa katanya. Udah gue keluar kan, lanjut lagi nih di dalam, nggak jadi di luar. Dalam gue gitar-gitaran, nggak lama nih Ishak nih nganter Joshua ke WC. Ishak nih penakut tapi orangnya penasaran gitu orangnya bang. Diam-diam dia ngambil HP terus motoin di belakang WC. Jadi ini di belakang WC yang tempat kita nongkrong tuh ada kolam. Nah ini kan ada gazebo buat nongkrong tuh bang. Nah, posisinya WC-nya di luar. Ishak foto di situ. Dapatlah satu sosok. Dapat satu sosok bang, ke foto sama Ishak. Si pocong yang tadi seliwiran itu bau bangke. Ada fotonya? Ada. Okay. Ada. Joshua kan lagi di WC, Ishak lari nggak bilang-bilang. Joshua ditinggalin. Terus pas Joshua keluar, Jo udah nggak Jo udah jangan ke belakang lagi Jo. Ngeri apaan sih? Sumpah gue ngeliat apa? Udah nanti gue liatin deh katanya. Gue udah balik di villa deh, kalau misalkan gue ceritain di villa, takutnya makin jadi katanya. Ya udah kan. Anak-anak cewek keluar, denger si Ishak teriak-teriak kan. Kenapa Sak? Udah gue bilang kan jangan di villa ini katanya. Udah villa ini udah nggak enak, feelingnya udah nggak enak. Nah si Mawar ini keluar dari kamar. Kenapa bang? Katanya. Lihat orangnya di belakang katanya. Itu orang yang tadi aku lihat katanya. Tapi itu bukan orang Mar katanya. Itu orang, aku lihat orang bolak-balik di belakang itu katanya. Lagi nyender kan. Kok si Mawar ini tahu. Nah habis itu kan yaudah yuk minum katanya. Minum lagi lanjut kan. Nah si Mawar ini logisnya cewek nggak mau, cowok aja kan kalau segelas full itu minum langsung nggak kuat kan. Ini si Mawar minta segelas full langsung diminum. Jadi nggak napas, dia langsung kok habis. Ishak bilang lagi, bang, bukan mawar nih. Udah beda nih. Tadi segelas aja dia nggak sanggup, ini segelas sekali minum nih. Bukan mawar nih. Pindahin anak cewek udah, anak cewek bawa deh si Mawar ke dalam nih. Ajak ngobrol katanya biar nggak pikirannya nggak kemana-mana. Diajak ngobrol lah sama anak cewek. Teman gue nih satu Melati ini udah ngeliat
si Mawar kok beda katanya. Melotot-melotot terus, sering bengong katanya. Habis itu Mawar pengen keluar lagi, pengen gabung lagi sama kita, ngerokok. Orangnya kan tadinya nggak ngerokok, tiba-tiba ngerokok. Oke. Bagi rokok dong katanya. Gue pengen ngerokok nih katanya. Gak enak minum gak ngerokok katanya. Lu kan bukan gak ngerokok, ya gue pengen nyobain mumpung jauh dari orang tua katanya. Bakar rokok dari situ. Temen gue udah panik terus, bang, bukan Mawar katanya. Bukan Mawar, terus siapa? Bukan Mawar. Kayaknya setannya masih nempel lah, soalnya dari tadi dia sering ngusap-ngusapin ini terus katanya. Oke. Bukan Mawar, feeling gue bukan Mawar bang. Mending kita matiin musik katanya. Kita ngobrol deh sama si Mawar katanya. Daripada mungkin musik kita ngeganggu, mending kita ngobrol-ngobrol lah, sesi curhat, kita curhat-curhatan, kata si Ishak bilang begitu kan. Nah gak lama masuk sesi curhat kan, kita cerita-cerita biasa. Baru dia mulai cerita, bener di belakang bang, di dapur. Itu pintunya didorong. Tak. Oke. Kok pintu ngebuka ya katanya. Angin, pintu depan ngebuka nih. Kata gue bilang angin, supaya nggak panik. Cewek-cewek kan berisik tuh kan. Bentar-bentar teriak, Angin ya, angin. Bukan apa-apa angin. Oke lah, angin ya. Lagi ngobrol, nah tok dari belakang. Udah 3 jam nih, security paling ngecek, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh kasih rokok kayak Mas Nek, anterin. Dianterin lah sama si Melati. Melati bawa rokok sama snack, pasti buka. Nggak ada orang bang. Nah, wah lari dia kan sambil teriak-teriak. Bang, nggak ada orang. Terus tadi siapa yang ngetok? Kata si Ishak. Ishak malah nanya gitu kan. Terus tadi siapa yang ngetok? Gak tahu. Terus si Melati kan jadi dempet-dempetan sama kita kan, udah takut. Posisi gue juga udah panik gitu kan. Karena yang muslim gue sendiri, yang lain non muslim. Yang muslim lo sendiri di situ? Ya, yang muslim gue sendiri. Gak lama itu kan si Mawar nangis. Kenapa? Gue pengen balik bang, sumpah gak tenang di villa ini katanya. Bilang gitu lagi. Gue gak tenang di villa ini, gue pengen balik. Balik sekarang? Iya, pokoknya balik sekarang daripada kalian nyesal katanya. Liburannya malah kacau, dia bilang gitu tiba-tiba. Apaan sih lu ngomong katanya. Jauh-jauh juga dari Bekasi ke sini katanya. Niatnya liburan malah kayak gini. Kalau tahu mau gini gue gak akan ngajak lu katanya. Kata si Sak bilang gitu kan, sambil dimarahin. Si Mawar nangis, pegangin lagi. Bang, lu jangan marah-marahin gue sakit ini bang katanya. Tiba-tiba gitu lagi. Gue sakit ini bang, gue sakit ini. Nah pasti pijitin pijitin. Gue bilang si Ishak kan, Sak pijitin tak. Pijitin sama Ishak. Ah lu modus katanya, modus. Pijitin gue modus katanya. Udah bakar rokok lah. Gak lama dia ngetok lagi, tapi di depan. Security nih beneran, security. Gue dengar suara motor. Gue sendiri yang bilang. Security nih ada suara motor soalnya. Tak. Gue buka pintunya nggak ada orang. Tapi suara motor ada lewat. Nyamperin berhenti depan villa kita. Tapi nggak ada? Nggak ada orang. Oke. Aneh ya? Aneh di situ. Wah bener nih cewek feelingnya bener. Gue juga sendiri udah mulai panik. Karena gue sendiri yang muslim. Yang lain kan non muslim. Gimana caranya? Cuman gue mau gimana caranya gue takut. Tapi nggak ngeliatin gue takut ke anak-anak. Supaya nggak makin chaos. Udahlah. Si Melati ini ngajakin ke temannya lagi nih, satu lagi. Yaudah ya nyanyi yuk katanya. Sambil gitar-gitaran tapi ya udah gitar-gitaran lagi nih kita. Melati bilang, "Bang, antar ke WC," katanya. "Gue pengen ke WC, rame-rame antarnya," katanya. Biar nggak takut. Ya udah diantar nih rame-rame nungguin si Melati. Ini si Mawar di mana posisinya? Ikut sama kita. Ikut juga, Ya, sama Melati juga? Sama Melati, Oke. ikut ngantar ke belakang. Nah pas Melati masuk ke dalam kamar mandi, si Mawar bilang gini, "Tuh kan, kalian denger gak sih?" katanya. "Denger apaan sih? Ada yang nangis," katanya. "Gue denger yang nangis." "Gak ada yang nangis." Si Ishak bilang gini, "Tak. Bang, gue denger bang. Tak lu jangan ngada-ngada, tak," gue bilang gitu kan. "Bener bang, gue denger. Terus si Mawar, "Tuh kan," katanya, "Bang Ishak aja denger," katanya, "ada suara nangis." Si Melati kan di dalam nih, ngejerit kan. "Ih, kalian bisa gak sih gak usah cerita-cerita kayak gitu, gak usah ngomong-ngomong kayak gitu," katanya. Itu pintu gak bisa dibuka bang. Pas ada yang nangis kan, pas kita rame tuh bilang, si Melati ngomong jangan cerita kayak gitu, pintu tuh gak bisa dibuka. Tiba-tiba gak bisa dibuka. Si Mawar ini kan udah gak kuat nih dari tadi karena dia terus yang sering ngeliat, dia teriak, "Bisa gak sih gak usah kayak gini," katanya. Teriak tuh dia. Gak lama dari itu si Mawar ngebanting pintu tuh. Tek. "Coba buka," katanya. Masih gak bisa dibuka. 3 kali tuh dia mukul, tek kebuka sama dia. Keluar si Melati, nangis langsung rame-rame tuh cewek. "Udah yuk pergi. Bener kata si Mawar katanya. Jangan di sini. Ih, tanggung kan kita udah bayar gitu kan."
Terus gimana nih? Udah masuk kamar masing-masing deh. Masuk kamar masing-masing kita kan. Awas ya, jangan ada yang bengong ya, jangan mikirin apa-apa aja. Pokoknya ngobrol aja lah, main apa kayak apa kayak, pokoknya jangan mikir kesana ya. Nah, gak lama nih si Ishak bilang, bang ada orang di depan. Orang apa orang? Gue bilang gitu kan. Dari tadi lu bilang orang terus. Orang yang bener security, soalnya bawa senter bang. Serius security, ayo turun deh. Samperin karena kamar gua kan di atas. Udah turun, kasih rokok sama snack. Bismillah ya, istighfar nih. Istighfar, kita istighfar bener ya security. Kita kasih ngerokok. Kenapa katanya? Di villanya nggak kenapa-napa kan? Kenapa? Titip ya satu katanya, teman kamu yang tadi kesurupan katanya. Jangan sampai bengong-bengong lagi, titip ya katanya. Ya udah. Nah habis itu kan udah si security-nya pergi, si Melati nih gabut, turunlah ke bawah, ngajak cewek-cewek turun ke bawah, ditemenin sama si Ishak. Gue di kamar, lagi pada nyanyi-nyanyi di bawah. Nggak lama nih si Mawar kesurupan lagi. Wah. Joget-joget lagi dia, begini-begini lagi. Tapi nggak nyanyi, dia begini-gini terus. Nah, padahal kita belum ada yang bilang, tapi si security langsung lari. Bang katanya, saya denger rame di villa, teriak-teriak, kenapa katanya? Kesurupan lagi katanya. Padahal kita belum manggil dia, posisi nggak ada yang teriak-teriak. Mungkin villa sebelah bang yang teriak-teriak, villa sebelah udah sepi katanya. Villa sini yang teriak-teriak, lah kok nggak ada yang teriak-teriak? Tapi security ini lari ke villa kita bilang ada yang teriak-teriak. Tapi emang pas Mawar kesurupan nggak ada yang gimana-gimana? Nggak ada yang teriak, Mawar doang lagi joget-joget. Terus dia sama anak-anak diapain waktu itu? Didiemin karena mereka udah takut kan. Oh. Soalnya gua sendiri ngajiin dia nggak ada yang nggak mempan-mempan. Datang security itu bertiga, yang satu bilang gini, semua bener katanya, udah nggak akan bener. Mabuk sih mabuk katanya. Yang ini nggak terlalu mabuk bang, dia bilang. Tapi kesurupan wae, cina aneh gitu. Tapi kesurupan terus itu aneh. Nah, manggil lagi si Ustadz ini. Pas datang si Ustadz ini, nggak mau keluar tuh tadinya. Terus ditanya deh, kamu asalnya dari mana katanya. Dia keluar deh, diajak si Mawar. Nunjuk pohon di depan, dari sini katanya. Pohon ini, ternyata di situ dulu ada yang waktu acara hajat itu, pernikahan itunya, ada yang sinden di situ overdosis, meninggal. Overdosis apa? Overdosis mungkin minuman atau apa, overdosis dia di situ pas di depan pohon situ, panggungnya dulu overdosis, meninggal di situ. Pantesan dia joget-joget terus karena kemasukan sinden itu dulu. Oh itu villa pernah dijadiin tempat pernikahan. Okay. Karena kan halamannya lumayan luas tuh. Tempat pernikahan, ada sinden meninggal overdosis di situ. Makanya si Mawar ini narinya luwes banget gitu. Padahal dia nggak bisa nari. Nggak bisa sama sekali. Tahu gue orangnya nggak bisa nari. Tapi narinya luwes banget sinden itu kan. Dikeluarin deh, terus kata ustadznya sama security, mending nggak usah setel musik lagi deh katanya. Mending biasa aja, kalau mau gitar-gitaran aja, nyanyi yang usah kencang-kencang katanya. Udahlah lanjut nih kita nih. Di dalam lagi kan, masak deh katanya. Masak deh kalau misalnya lapar pada masak. Masak deh, Ishak sama si Melati masak. Lagi masak, Joshua bilang gini, Man, lu nggak sih dari tadi nih? Nggak apaan? Yang tadi niupin si Melati, sekarang gua nggak usah ditiup katanya. Lu cowok juga, apain sih ditiup-tiup? Serius gua nggak usah ditiup nih sekarang nih. Tadi gua ditiup nih berapa kali katanya. Yang bener, iya gua ditiup-tiup. Yaudah yuk temenin yang masak. Jadi kita rame-rame di dapur nih, masak Indomie. Pas begitu lagi makan, di depan gitar kok bunyi jreng gitu kan. Gitar bunyi jreng katanya. Oh kan udah bener. Ini kayaknya orang yang niup gua nih katanya. Kata si Joshua bilang gitu kan. Ini orang yang niup gua nih katanya. Apaan sih jadi niup jadi komen gitar kata gua kan. Ya atau mungkin gitarnya jadi bunyi. Supaya gak pikirnya kemana-mana kan, gua bilang gitu kan. Udah makan. Habis makan, kita ke depan lagi main gitar. Gitarnya dipegang kan. Habis ada yang jreng itu kan, gak lama kita mainin lagi gitarnya nih. Si Mawar ini megang ini. Udah gue gak kuat, pengen tidur katanya. Ada ini gak sih balsam, ada yang punya preskare gak sih gitu. Gue pengen dibalur nih, sakit banget. Nah gak lama habis si Mawar itu dia gini, tak, kayak tiba-tiba tak gitu. Terus bunyi, suaranya tuh bukan kayak suara si Mawar. Beda sama sosok yang pertama masuk, sosok kedua yang sinden itu. Nah ini beda, suara nenek-nenek. Pas begitu si Mawar kemasukan sosok dan suaranya suara nenek-nenek, karena gue yang masih sadar itu kan ya, dibanding teman-teman gue yang lain, gue coba baca-bacain. Si Mawar ini nyekek dan si nenek bilang ini gini, keluarga anak ini
pelaku pesugihan. Ah? Nah si nenek-nenek ini ternyata minta si temen gue ini si Mawar supaya jadi korban selanjutnya dari bapaknya. Jadi pelaku pesugihannya itu bapaknya. Oh, Bapaknya tuh ngelakuin pesugihan. kenanya pas di villa itu ya? Iya, ketahuannya. Karena emang dari sebelum-sebelumnya emang udah diincer nih si Mawar. Semua kan udah pada panik. Sementara gue yang ngajiin mereka aja, si Mawar ini nyekek-nyekek gue terus, ngedorong-dorong kan, mukul-mukulin. Ada yang di depan dia terus dipukulin ke gue terus. Lari dah teman-teman gue tuh keluar. Tinggal gue berdua sama si Mawar nih. Si Mawar masih nyekek-nyekek gue nih. Lari banyak security. Kan cek orangnya bener, mau bener kan. Bilang gitu security-nya, gak akan bener, makin malam gak akan bener kan. Nah, si Ustadz ini ngomong terus nih sama si sosok nenek ini. Jadi si keluarganya dia tuh ngelakuin pesugihan dan ini korban yang dia cari terakhir. Anaknya berarti? Anaknya nih yang mau diambil. Terus minta anak ini terus. Pokoknya saya mau anak ini katanya. Keluar dah, si nenek ini kan habis dikeluarin. Masuk lagi nggak lama sambil ngamuk. Dibanting-banting tuh yang ada di villa tuh sama dia tuh. Buset. Dibanting-bantingin. Nenek itu ketawa-ketawa. Selama anak ini ada, saya mau anak ini terus katanya. Jangan coba selamatin dia katanya. Dia nggak akan selamat dari saya katanya. Dia bilang begitu kan. Begitu si Mawar disembuhin, habis dibersihin sama Pak Ustadz, disembuhin sama Pak Ustadz, kakaknya udah nelpon. Terus bilang gini, jagain adek gue ya katanya. Nanti dia gue ceritain detailnya katanya, kata kakaknya. Pokoknya jagain dulu adek gue ya katanya. Jangan sampai dia kenapa-napa lagi katanya. Kok kakaknya bisa tahu gitu kan? Sampai bilang jangan sampai kenapa-napa lagi gitu. Padahal kita nggak ada cerita ke kakaknya. Tiba-tiba kakaknya bilang kayak gitu. Mulai jam 4 si Mawar ini kumat lagi bang. Dia makin gila, bahkan lebih katanya banting-banting dia loncat-loncat. Terus kayak lari-lari gitu, loncat-loncat kayak harimau gitu bang. Tapi masih suara nenek-nenek. Masih nenek-nenek itu yang ketawa-ketawa nenek-nenek. Terus kata si Mawar ini bilang kayak gini. Nunjuknya ke si Ishak. Karena Ishak ini sama si Mawar teman dekat banget. Kamu katanya bakal jadi saksi anak ini habis sama saya katanya. Anak-anak cewek kan udah pada nangis kan, udah pada bingung, udah nelpon orang tuanya masing-masing kan. Karena kejadian ini kan takut juga, karena kan kita yang bawa si Mawar, tiba-tiba Mawarnya kayak gini kan, jadi kita yang tanggung jawab gitu kan, tanggung jawab kita. Ketika azan subuh, nah nggak lama kakaknya ada nelpon nih, cerita lah, ternyata orang tua dari si Mawar ini bapaknya ternyata udah mau ngambil kakaknya duluan, tapi si kakaknya ini keburu ketahuan sama temennya. Jadi si bapaknya ini nempelin ngirim apa ke kakaknya. Nah si kakaknya ini punya temen. Orang bisa lah itu. Nah orang bisa, dibawalah ke Bogor, daerah Bogor katanya. Jadi si kiriman dari bapaknya tuh dikirim balik ke bapaknya. Oh. Sama si orang yang di Bogor itu. Juga. Dikirim balik ke bapaknya. Nah bapaknya tahu kalau yang ngirim nih kakaknya nih. Bapaknya mau langsung ngambil nyawa kakaknya nggak bisa. Karena udah dijagain nih sama orang Bogor ini. Adeknya lah. Satu-satunya yang lemah iman. Tapi bapaknya tuh begitu mau ngambil si adeknya ini, si Mawar, kakaknya sering ngingetin, berdoa, sering berdoa. Pokoknya jangan sampai kita kosong pikiran, jangan sampai kemana, berdoa ya, rajin berdoa, kata kakaknya. Tapi si kakaknya nggak pernah bilang kalau misalkan bapaknya mau ngambil si Mawar ini. Mau jadiin tumbal selanjutnya. Dari situ kan barulah ketahuan, oh pantesan dari tadi si nenek yang masukin si Mawar ini minta anak ini terus, ternyata pelakunya nggak jauh dari keluarga sendiri. Dari situ kan beres nih azan subuh kan, sembuhlah si Mawar. Yang anehnya lagi nih, yang masuk Melati. Mawar udah sembuh, iya si Melati nih kemasukan. Jadi pas azan subuh si Mawarnya udah sembuh nih. Udah normal lagi, udah sadar lagi dia. Si Mawar udah nggak pernah kesurupan lagi kan. Nah tiba-tiba si Melati kemasukan. Nah ngingetin bahwa si Mawar ini udah nggak akan lama katanya. Tapi bukan si nenek-nenek. Suaranya, bukan nenek, teman kamu udah nggak bakal lama. Kalian harus ikhlas katanya. Udahlah, jadi kita kepaksa jam 7 pagi kita pulang lagi ke Bekasi.
Pulang tuh. Pulang deh karena kan udah kesurupan. Si Melati juga kemasukan sosok yang bilang katanya si Mawar udah nggak akan lama, daripada makin nanti si Mawar abis di villa ini kan nggak kenapa-napa di villa, ya udahlah ini kita bawa keluar, kita bawa pulang lah ke rumahnya ke Bekasi. Terus Ketemu nggak kakaknya kakaknya? ketemu, kakaknya malam kayak ngucapin makasih banget karena di situ malam itu ternyata bapaknya lagi ritual. Makanya si nenek-nenek itu masuk ke badan si Mawar. Ternyata bapak gue lagi ritual katanya, mau ngambil si Mawar katanya. Ngambil si Mawar, pantesan kak dari tadi di villa si Mawar udah nggak jelas. Lihat inilah, lihat itulah, megangin ini terus. Iya, bapak gue lagi ritual katanya. Kok lu tahu? Iya, temen gue ngabarin katanya. Si Mawar bakal diambil hari ini juga katanya. Habis itu kan si Mawar ini kita tinggal lah. Kita tinggal udah nyampe Bekasi kan, nyampe rumahnya kita tinggal nih. Kakaknya bilang, kalian mau nengok si Mawar nggak katanya. Emang Mawar kenapa kak? Kata si Isa kan, ya udah tengok aja ya katanya. Kita tengok. Di grup kita udah kontek-kontekan nih, jangan-jangan kejadian yang di villa masih berlanjut sampai rumah. Positif aja dulu, siapa tahu sakit atau apa. Tapi kalau sakit nggak mungkin bahasanya nengok. Kalau misalkan sakit pasti bilang sakit nih, tengok ke rumah. Tapi ini kakaknya cuma bilang, kalian mau nengok si Mawar nggak katanya. Udah kita berangkat ya ke rumahnya si Mawar. Pas begitu lihat si Mawar dia nggak bisa apa-apa bang. Kayak orang setengah sadar, setengah gila gitu loh bang. Bengong-bengong sendiri, ngomong sendiri. Oh iya. Iya, kayak lagi ngobrol tapi nggak ada orang, sendiri. Oh, udah kena itunya ya, udah kena korinnya ya. Ya udah. Nah, kakaknya bilang temen gue mau bantu sembuhin, tapi si jiwanya apa-apanya gitu, rohnya tuh udah nggak ada, udah dibawa bapaknya. Ya, udah diambil. Udah diambil. Ya. Udah diambil, jadi orangnya kayak begini katanya. Nah, habis itu kan kakaknya minta didoain lah, katanya si Mawar minta didoain nih supaya cepat sembuh. Terus bapaknya cepat tobat biar si Mawar nih nggak jadi keambil itu kan. Dari pulang nengok ke situ, si Mawar nih tiba-tiba nongol lagi di grup nih, ngajakin main lagi. Oh mungkin si Mawar Udah sembuh nih. udah sembuh. Ketemulah kita di Bekasi, nongkrong-nongkrong lagi sama si Mawar. Tapi si Mawar udah beda bang, udah nggak kayak Mawar yang gua kenal lagi. Bedanya? Bedanya dia ngobrol tapi kayak banyakan bengong gitu. Bentar-bentar bengong. Kayak bentar-bentar bengong gitu kan. Plot twistnya di sini yang tadinya si Mawar yang mau diambil, pas begitu ternyata pas si Mawar ngajak ngobrol itu kakaknya udah nggak ada. Kakaknya meninggal? Iya, hanya meninggal. Lah? Si Mawar ngajak nongkrong itu mau cerita kalau kakaknya udah meninggal. Oh gila. Makanya dia bengong-bengong sendiri. Kakaknya itu berusaha jagain adeknya dan sedangkan kakaknya yang keambil. Kecolongan juga akhirnya Iya, tuh. jadi si Mawar ini yang selamat, kakaknya nggak selamat. Makanya si Mawar ngajak nongkrong itu udah mau cerita bahwa kakaknya udah meninggal. Yang tadinya dia jadi korban, ternyata kakaknya yang jadi korban. Oke. Sampai sekarang gue udah lost contact sama si Mawar. Terakhir denger sih gue dia kumat lagi. 2000 berapa itu terakhir? Kejadian tuh tahun kemarin bang, bulan November. Dapat kabar dari tetangganya bang, yang temenan sama si Ishak. Oh, lu dapat kabar dari Ishak berarti. Si Mawar katanya kumat lagi katanya. Coba susul yuk, kita susul ke rumahnya. Pas disusul udah pindah, bukan masih itu lagi ternyata. Oh, berarti udah pindah sekarang. Ya udah pindah, nggak tahu di mana. Dia tinggal sama siapa sih? Sama ibu angkatnya bang. Tapi udah nggak mau bapaknya kan? Udah enggak. Jadi pas si bapaknya ini berapa kali kan, karena sebelumnya bapaknya udah ngelakuin 2 kali, keluarganya tuh udah jadi korban beberapa kali. Yang pertama neneknya, yang kedua ibunya, yang ketiga kakaknya. Terakhir ini si Mawar ini. Tapi si Mawar nggak kena, yang kena nih malah kakaknya. Pesugihan apaan ya anjir ya? Makannya banyak banget. Enggak, setahu lu punya usaha apa keluarganya dia? Gua kurang tahu sih bapaknya. kalau usaha itu bapaknya, dia juga nggak pernah cerita bapaknya di mana. Yang jelas waktu bapaknya pergi ke Manado, pulang dari Manado dia kaya banget katanya. Setelah neneknya meninggal jadi kaya raya.
Anjir, berarti emang nggak baik-baik aja ya kondisi keluarganya ya? Iya, Maksudnya nggak baik-baik emang aja. musuhan ya? Iya, musuhan. Antara anak dan ayah tuh musuhan ya? Jadi pas mamanya kena kan nih, neneknya kan pertama nih korban pertama, mamanya korban kedua. Nah si kakaknya ini udah dikasih tahu sama temennya, di situ udah mulai nggak pernah dianggap lagi lah sama anak-anaknya, sama si Mawar sama kakaknya nih, udah dijauhin bapaknya karena setega itu sama orang tuanya sendiri gitu. Anjir, mau dilaporin nggak ada bukti ya? Susah Iya. banget ya. Sehabis lu pulang dari villa nih acara itu ya, Iya. sampai kakaknya mau nanya sama lu semua nih, kayak mau jengukin si Mawar nggak nih? Iya. Itu jaraknya berapa? 10 hari bang. 10 hari. 10 hari. Terus jarak habis lu jengukin Mawar sampai si Mawar ngontek lu lagi dan lu ketemu sama Mawar dan bilang kalau kakaknya Mawar udah meninggal. Itu Jadi, berapa? Berapa? Waktu si kakaknya bilang mau jengukin si Mawar nggak, itu masih bulan November juga kan. Nah, sempat lost contact beberapa bulan. Nah, bulan Januari ini si Mawar tiba-tiba ada kabar lagi ngajakin ketemu. Itu bulan Januari bang tahun ini. Oke, berarti sekitar 2 bulan Ya 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Pertengahan Januari dia minta ketemu, ngajak nongkrong. Nah, ketika ketemu dia cerita kalau kakaknya udah meninggal. Oke. Baru 3 hari meninggal. Kakaknya ini cewek cowok? Cewek. Cewek juga. Jadi satu keluarga nih cewek semua. Oke. Ada satu cowok, adanya paling kecil. Oke. Ngeri juga tuh adanya tuh berarti. Tapi si Mawar kemungkinan masih hidup. Kemungkinan sih Kabar iya bang. terbarunya. Iya, kemungkinan masih iya. Cuman nggak tahu juga sih karena sosial medianya udah nggak aktif. Masa? Iya, nomornya udah nggak nyambung. Yang biasanya gue sering lihat meskipun gue nggak komunikasi, tapi gue sering lihat update status kan di Instagram. Ini kalau bisa kita undang lumayan ya si ininya nih, si Mawar ya. Ya tapi tetap masih bisa diajak ngomong kan. Iya, masih Walaupun bisa. bingung, tetap gua harus yang nanya-nanya mah nggak apa-apa kan. Iya, Walaupun dia nggak bisa cerita tapi seenggaknya bisa gue tanyain gitu gimana ininya, apa yang dialami gitu loh selama ini kan, karena selepas dari villa Bang Firman nggak tahu lagi kabarnya gimana, apa yang dialamin sampai si kakaknya tuh meninggal, pasti kan banyak cerita di situ ya kan. iya. Selepas dari villa lu nggak tahu lagi kan ceritanya gimana, bahkan si kakaknya meninggal pun lu nggak tahu ceritanya Nggak tahu. gimana kan. Dia Karena- cerita nggak? Enggak, karena udah lost contact. Udah Enggak, nggak pas lu ketemu Mawar nih, kan dia cerita kakaknya meninggal, dia cerita nggak meninggalnya karena kenapa? Enggak, jadi kakaknya tuh meninggal lagi tidur bareng. Si Mawar dibangun, kakaknya aja udah mungkin dia masih ngantuk kan, masih tidur nggak dibangunin. Makin siang kata dia kok nggak bangun. Oh, Dibalikin tuh dia langsung badannya kayak kaku gitu, plak langsung gitu. ngeri banget. Si Mawar dia nggak tahu kalau kakaknya meninggal, udah nggak bernapas. Nah itu kan pasti banyak proses apa yang mereka alamin kan. Iya. Sebelum kakaknya meninggal pun, bahkan pokoknya intinya dari sehabis lu pulang dari villa itu pasti banyak yang Mawar alamin tuh, yang kita nggak tahu kan. Ini kalau kita bisa undang, ini banget sih, bagus banget nih. Sama ini paling info dari Isa. Tangganya. Oh, udah nggak ada ya? Iya udah nggak ada, karena kita juga beberapa kali nyuruh dia samperin, tengok, nggak ada, udah pindah, nggak tahu di mana kabarnya. Ada pasti kalau dicari mah ya, harusnya. Kalau kita cari mah ada harusnya. Tadi gue liatin fotonya cakep kan? Ada fotonya ya tadi ya. Tapi foto itu foto pas dia udah kena apa belum? Pas dia udah kena gendam Itu si bapaknya. sehari sebelum berangkat ke villa. Oh ada fotonya ya. Oke, sahabat lonceng, sebenarnya ini banyak banget yang pengen gue tanyain. Cuman memang harusnya ini gue nanya ke Mawar langsung ya, karena yang ngalamin dia ya, bang ya. Iya. Sehabis lu pulang dari villa, dan yang kalau cerita yang lu rame-rame di villa memang lu nih yang ngalamin, tapi setelahnya nih jadi masalah setelahnya yang masih jadi tanda tanya ya. Bahkan lu juga masih nggak tahu kan ceritanya gimana. Karena sebenarnya memang pemicunya ya bukan villanya yang angker. Emang pas malam itu berarti lagi ritual nih bapaknya kan. Emang lagi ngelakuin syarat lah ibaratnya ya kan. Iya. Kebetulan aja gitu. Kebetulan. Kebetulan lu juga lagi liburan ke villa sama si Mawar ini. Makanya bisa pas gitu timingnya. Iya. Anjir. Ih, ngeri juga ya.
Dan ini gue ngalamin kisah nyata gitu loh. Orang terdekat gue sendiri gitu. Di depan mata lu ya. Iya. Oke. Dan baru kejadian lu sekarang. Baru kejadian ya berapa bulan yang lalu ya? Belum lama ya berarti. Lama. Ya semoga kita bisa nyari kontak Mawarnya ya. Kontaknya malu ada ya? Ada, cuman udah gak nyambung. Udah gak nyambung ya? Iya, udah gak nyambung. Iya, aneh banget tuh. Kontaknya ada loh guys. Fotonya ada ya. Fotonya si Mawar ada. Bahkan foto di villa ada gak sih yang foto-foto di villa? Foto-foto villa enggak sih, karena kan emang anak-anak cewek udah pada nggak mau foto-foto di Oh villa. lagi pada risu ya waktu itu ya? Udah nggak mau kan, karena dari awal mereka bilang feeling gak enak. Kalau yang sebelum berangkat itu ada? Ada itu ya? Ada. Tuh ada tuh foto-fotonya tuh guys. Jadi ya semoga aja kita bisa nemuin Mbak Mawar ini ya, nama samaran sebenarnya bukan Mawar namanya. Iya. Kita bisa nemuin Mbak Mawar ini buat kita undang ke sini lah ya, buat kita mintain keterangan atau ceritanya dia apa yang dialami setelah dari villa ini. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau kalian nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Firman. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Dan yang terakhir mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Firman. Bang, makasih banget ya Bang ya. Udah dateng yang kesekian kali ke Lonceng Misteri. Udah kedua kali nih ya berarti datang ke Lonceng Misteri dengan ceritanya yang epic yang real banget. Thank you Bang ya. Udah ceritain ini. Dan akhir kata, gue Gilang izin pamit, Bang Firman juga izin pamit. Bye-bye.